Hey Telitizen, kembali lagi bersama saya Aji Gautama Putra. Ini adalah mata kuliah Sistem Keamanan Cerdas. Kita ada di pertemuan 14, yaitu tentang Homomorphic Encryption. Dalam video kelima kita akan membahas mengenai metrik pengujian Homomorphic Encryption. Dalam video sebelumnya kita membahas mengenai homomorphic encryption pada data IoT, di mana posisi melakukan homomorphic encryption sampai di mana terjadinya secure channel sehingga tidak bocor data privacy dalam data IoT dan contoh-contohnya. Jangan lupa di video awal kita memberitahu bahwa menguji PET, bahwa homomorphic encryption adalah salah satu jenis PET, yaitu Privacy Enhanced Technology. Dan Privacy Enhanced Technology ada dua tujuannya, yaitu menjaga supaya utility tetap tinggi, tapi sambil juga menjaga privacy juga tinggi. Artinya utility tinggi itu dia misalnya digunakan di machine learning, dia tetap akurat, tapi tanpa ada data privacy yang bisa diketahui oleh publik pada saat melakukan pelatihan data machine learning tersebut. Untuk melihat apakah utility-nya tetap tinggi, kita menggunakan akurasi loss atau pengurangan dalam akurasi. Kan untuk mengukur privacy ada dua metrik di antara beberapa banyak, yaitu Kullback-Leibler divergence atau KL divergence dan Kolmogorov-Smirnov test atau KS test. Seperti tadi dijelaskan, akurasi loss itu artinya pengurangan dalam akurasi. Maksudnya apa? Jadi ada dua dataset. Satu dataset yang masih original belum diapa-apain. Kemudian ada satu dataset yang sudah dimasukkan ke dalam Privacy Enhanced Technology sehingga datanya tidak dikenali lagi. Nah, dataset pertama ketika dimasukkan misalnya dalam model random forest itu akurasinya berapa? Yang privacy, yang dataset yang privacy dimasukkan ke random forest itu hasilnya berapa? Biasanya yang sudah dimasukin ke dalam PET itu nilai akurasinya berkurang. Nah, pengurangan itu dihitung. Nah, dihitungnya proporsinya seperti ini. Jadi pengurangan dibagi dengan original. Contohnya di sini, misalnya original akurasi 90%. Setelah melalui PET dia turun jadi 72%. Sehingga akurasi lossnya adalah 90 kurang 72 dibagi 90, yaitu 18 bagi 90, yaitu 1 bagi 5 atau 20%. Berarti ada akurasi loss sebesar 20%. Nah, kemudian KL divergence dan KS test ini sama-sama tes statistik untuk menjaga privacy. Mirip-mirip karena sama-sama tes statistik, tapi masing-masing mengukur statistik yang berbeda dari suatu dataset. Kalau misalnya KL divergence itu melihat apakah datanya itu random atau tidak random. Jadi kalau misalnya dia nilainya rendah, berarti datanya itu random atau acak, seperti noise. Kalau misalnya tinggi, berarti ada keteraturan. Nah, kalau ada keteraturan, berarti ada pola. Kalau ada pola, berarti seseorang masih bisa mengenali data aslinya dari data yang sudah diubah menjadi homomorphic encryption. Jadi kita nyari yang nilai KL divergence-nya rendah. Nah, kemudian KS test ini adalah membandingkan dua distribusi nilai. Misalnya distribusi nilainya seperti normal, seperti gunung, seperti lonceng. Kalau misalnya dua-duanya mirip loncengnya, maka KS testnya itu adalah rendah. Sedangkan kalau misalnya bentuk loncengnya itu berbeda, bentuk distribusi berbeda, nilainya tinggi. Jadi kita nyari KS test yang tinggi dan nyari KL divergence yang rendah. Nah, itu akhir dari video kelima. Dalam video ini kita membahas metrik-metrik pengujian untuk PET, khususnya untuk homomorphic encryption. Nanti di video berikutnya kita lihat penerapannya di data IoT. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya.